Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 8? Sehat ya? Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini Pak Hengki akan meneruskan materi pembelajaran. Kemarin kita sudah membahas mengenai perilaku jujur. Apa itu jujur? Daya nakli tentang jujur, macam-macam jujur dan sebagainya. Kali ini Pak Hengki akan membahas materi selanjutnya tentang adil. Apa itu adil? Ya, pasti teman-teman sering ya mendengar kata adil ini dalam kehidupan sehari-hari. Sering bilang orang-orang atau kita semua, kita tuh harus berlaku adil, ya. Kita harus adil, ya. Pokoknya adil harus ditegakkan. Nah, sekarang kita harus paham dulu apa itu adil. Kemudian kenapa kita harus adil dalam kehidupan ini. Baiklah, teman-teman sekalian, simak dan perhatikan yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa itu adil? Kita lanjutkan. Kata adil itu berasal dari bahasa Arab, al-adlu, ya. Artinya apa? Artinya adalah sama, ya, seimbang, tidak berat sebelah, kemudian tidak berpihak, ya, tidak melakukan sewenang-wenang. Kemudian juga adil dapat diartikan sebagai perilaku, ya, yang tertanam dalam jiwa, ya, sehingga dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Ada lagi sinonim adil ini dalam bahasa Arab al-musawwah, persamaan, ya, atau al-qis, ya, moderat, seimbang. Seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian keadilan memiliki 3 macam pemahaman. Seperti di awal tadi Pak Hengki sampaikan, ada yang mengatakan memang adil itu artinya sama, ya. Sama di sini artinya memang sesuatu itu tidak berat sebelah, tidak berpihak kepada siapapun, tidak melakukan hal sewenang-wenang, porsinya sama, begitu. Yang kedua adalah adil itu seimbang. Kita lihat dalam hidup ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan seadil-adilnya. Ada siang, ada malam, ya, ada hujan, ada kemarau, kemudian juga ada langit, ada bumi, kan begitu. Adanya keseimbangan ekosistem. Andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia ini tidak seimbang, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Pasti dunia ini tidak akan berjalan dengan sebaik-baiknya sehingga manusia pun tidak akan nyaman, kan begitu. Tapi inilah kemaha-adilan Allah Subhanahu wa ta'ala, seimbang. Yang ketiga adalah adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi adil ini di sini memiliki pengertian, ya, dia tidak terpengaruhi oleh hal apapun. Baik itu oleh faktor keluarga, faktor sahabat karib, kasih sayang, faktor dia ada kedekatan khusus atau apapun itu, ya pokoknya adil ini ditempatkan kepada porsi yang memang pada tempatnya, begitu ya. Dia tidak terpengaruh oleh hal-hal lain, begitu. Objektivitas memang sangat dijunjung tinggi di sini. Kemudian kalau kita merujuk dalam Al-Quran, memang ayat tentang adil ini banyak. Salah satunya adalah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8. Kita ambil potongannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Gitu ya. Artinya apa? Dan jangan sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum, ya, itu
mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Artinya di sini ada kecenderungan, ya. Gara-gara kamu nggak suka, gara-gara kamu benci, begitu, gara-gara kamu tidak tidak bersahabat dengan dia, begitu. Gara-gara kamu memang ada hal-hal masalah pribadi secara personal dengan siapapun, sehingga ini mempengaruhi rasa keadilanmu. Nah ini jangan. Ini jelas dalam Al-Quran karena seperti itu teman-teman sekalian. Baik ya, next. Kemudian ini adalah perilaku ya orang yang berbuat adil. Yang pertama adalah sebagai manusia kita harus berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita memiliki Sang Maha Pencipta yaitu Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, maka posisikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita yang kita sembah. Ya. Kita taat kepadanya, kita patuh kepadanya, kita beribadah kepadanya, ya. Maka ini adalah sikap adil, ya, manusia kepada Tuhannya, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai manusia berlaku adillah kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan senantiasa mencintai Rasulnya Muhammad SAW dengan mengerjakan sunnah-sunnahnya. Ketika kalian melaksanakan sholat, puasa, zakat, ibadah haji, belajar, menuntut ilmu, dan yang lain sebagainya adalah bentuk daripada kita adil kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita yang menciptakan kita penuh kesempurnaan. Yang kedua adalah berlaku adil terhadap diri sendiri. Teman-teman sekalian, jangan pernah kita berani-berani menganiaya diri sendiri, membahayakan diri sendiri, ya, sehingga ini membuat tidak adil kepada dirimu sendiri. Maka dengan demikian jagalah, peliharalah dirimu sendiri dengan sebaik-baiknya. Cintai dirimu, rawat dirimu sebagai pribadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersih, sehat, bugar, begitu ya, penuh semangat, ya. Itu adalah ciri-ciri orang yang senantiasa mau memelihara dirinya karena dia tahu bagaimana untuk adil kepada dirinya sendiri. Yang ketiga adalah berlaku adil terhadap orang lain. Ini jelas, ini harus, ya. Selain diri sendiri, orang lain pun harus kita perhatikan. Apalagi kalau misalnya posisi kita sebagai pelayan masyarakat, ya, dia tentunya harus bisa mensejahterakan, membuat rakyatnya bahagia, baik lahir maupun batin. Itu adil, tidak terpengaruh oleh hal apapun yang negatif. Kemudian kalau kita berposisi sebagai seorang siswa, maka berlaku adillah kepada hal misalnya mata pelajaran, jangan pilih-pilih. Pak, saya suka mata pelajaran agama saja, matematika saja, semua harus adil dalam porsinya. Begitu ya, tempatkan sebagai seorang siswa yang baik. Begitu. Pak, saya cuma suka Pak Hengki aja misalnya begitu, jangan juga, harus semuanya dong. Walaupun memang kenyataannya Pak Hengki adalah guru apa? Ya, you know lah ya. Canda. Oke guys, sekali lagi sebagai seorang siswa, tempatkan dirimu sebagai pelajar yang adil, tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang, dan senantiasa menjaga hal yang positif. Kemudian berlaku adil terhadap makhluk lain. Ini pun harus kita perhatikan teman-teman sekalian. Ada yang punya kucing peliharaan di rumah, jaga dengan baik kalau memang anda suka kucing ya. Apakah punya burung di rumah? Jaga burungnya ya dengan sebaik-baiknya gitu ya, dikasih makan, dipelihara sebagai macamnya begitu ya. Atau mungkin kita punya tanaman, tumbuhan di rumah begitu ya. Silahkan yang hobi menanam ya. Itulah bentuk daripada berlaku adil terhadap makhluk lain ya. Jangan sampai kita sewenang-wenang, ada tanaman dibiarin aja, nggak disiram, nggak dipelihara kan begitu ya. Kemudian juga kita lakukan penghijauan agar tidak terjadi longsor. Itu hal yang positif. Berlaku adil terhadap makhluk lain. Jangan pernah kita menyakitinya, hati-hati ya teman-teman sekalian. Oke, kemudian ya sampai di sini saja untuk pertemuan tentang materi adil
ya. Semoga bermanfaat. Yang paling penting adalah bagaimana kita menerapkan keadilan ya dalam kehidupan sehari-hari. Itu penting sekali. Dengan catatan tadi bagaimana kita berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian kita bagaimana berlaku adil kepada diri sendiri, orang lain maupun makhluk yang lain. Hablum minallah, hablum minannas, wa hablum minal alam. Itu penting sekali teman-teman sekalian. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang adil. Insya Allah. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.